Viral cekcok usai pertandingan voli Satpam ditikam rekan kerja. Diduga cabuli 9 siswa, guru pramuka diamuk warga. Kepergok warga, maling motor di masa. Jaringan besar penyelundup BBM ilegal digulung polisi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap AP 24 tahun, pelaku penusukan terhadap rekan kerjanya sendiri yang sempat viral di media sosial. Hanya dalam waktu kurang dari 6 jam, pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi bukti kesigapan petugas dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang pada Jumat tanggal 29 Mei 2026. Peristiwa bermula saat pelaku dan korban yang sama-sama bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang, bermain voli bersama sejumlah rekan kerja mereka. Suasana pertandingan yang awalnya berlangsung biasa, mendadak memanas setelah keduanya terlibat adu mulut. Diduga karena salah paham dan saling tersinggung saat permainan berlangsung. Rekan-rekan mereka sempat melerai pertengkaran, namun upaya itu ternyata belum mampu meredakan emosi pelaku. Setelah meninggalkan lapangan voli, korban dan pelaku kembali bertemu di sekitar kawasan Bencongan. Situasi yang semula dikira sudah mereda justru kembali memanas. Diliputi emosi dan rasa sakit hati, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dapur dari warung di sekitar lokasi dan menusuk korban. Korban mengalami luka tusuk di bagian bahu kiri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tangerang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pelaku kemudian melarikan diri. Tim URC Satreskrim Polres Tangerang Selatan bergerak melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan petunjuk untuk melacak keberadaan pelaku. Dalam waktu kurang dari 6 jam, petugas menemukan dan menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pada Sabtu dini hari tanggal 30 Mei 2026, saat ditangkap pelaku tidak melakukan perlawanan. Petugas mengamankan barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk korban, serta pakaian dikenakan saat kejadian. Aksi penusukan ini diduga dilatar belakangi rasa ketersinggungan dan sakit hati setelah terjadi cekcok saat pertandingan voli. Kronologi kejadian adalah pelaku dan korban sesama security sedang bermain voli di salah satu lapangan voli. Kemudian terjadi cekcok yang akhirnya pelaku menusuk korban di bagian lengan kiri. Saat ini korban juga dalam masa pengobatan di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Sementara yang kami dapati, korban luka di bagian bahu kiri, luka dari satu bilah pisau dapur, di mana pisau tersebut diambil di warung sesuai dengan berita viral yang beredar di masyarakat. Ya, jadi sebelum terjadinya penusukan, korban dan pelaku sempat cekcok di lapangan voli, kemudian sempat dilerai oleh petugas keamanan, berlanjut ke TKP sebelum penusukan ada di Indomaret, yang akhirnya TKP penusukan berada di salah satu warung di daerah Bencongan. Kalau motif sementara yang kami dalami sakit hati karena pada saat permainan voli sempat ketersinggungan. Untuk pelaku kita amankan kurang lebih dari 6 jam, jadi kejadian pukul 19.30 kami mendapat informasi dari lapangan terjadi kejadian tersebut sekitar pukul 10. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan melalui tim URC, unit reaksi cepat, kita langsung ke TKP, kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku langsung kita amankan pada hari Sabtu pukul 00.30 di daerah Pluit, Jakarta Utara. Barang bukti 1 buah pisau, kemudian baju dengan nomor 12 sesuai dengan video viral yang ada di masyarakat. Sementara itu saja.
Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga cabuli 9 siswa seorang guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, diamuk warga pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Aparat kepolisian berhasil mengamankan pelaku dari lokasi kejadian. Warga mengepung rumah yang dijadikan lokasi pertemuan terduga pelaku pencabulan berinisial DR dan pihak korban di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 2 Juni 2026. Situasi pertemuan memanas lantaran terduga pelaku yang berprofesi sebagai guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah dasar ini tidak mengakui perbuatannya. Hal itu pun memicu kemarahan ratusan warga yang berada di luar rumah yang dijadikan lokasi pertemuan. Warga pun nyaris menghakimi terduga pelaku yang akan diamankan polisi. Meski petugas sempat kewalahan menghalau warga, namun akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku ke Polsek Mauk untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Warga mengatakan, peristiwa pencabulan terhadap para siswa sekolah dasar ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian memanggil terduga pelaku untuk mengklarifikasi perbuatannya. Ratusan warga yang geram pun langsung mendatangi lokasi pertemuan. Informasi lagi juga kalau untuk masalah ketahuan bagaimana, ini kan berdasarkan informasi yang ada yang saya terima, memang ada pelaporan dari pihak korban, anaknya ke orang tua dari tetangga, kemudian direspon balik sama pihak korban, orang tua korban. Ya kalau profesi sebagai tenaga pendidik ya di salah satu sekolah, ya itu kita sebut oknum lah ya, kita nggak bisa nyampaikan bahwasanya seluruh pendidik itu seperti itu dan kita menjaga itu marwah itu sebagai tenaga pendidik ya. Saya sebut itu oknum lah. Informasi yang saya dapatkan dia sebagai pengajar pramuka. Sementara itu berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi mengungkapkan terdapat 9 orang siswa sekolah dasar yang diduga menjadi korban pencabulan guru pramuka ini. Memang tadi malam diamankan seorang laki-laki dengan inisial DR. Yang bersangkutan diamankan, diduga melakukan perbuatan cabul. Maka untuk menghindari amuk massa diamankan ke Mako Polsek Mauk. Korban sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan yang didapat kurang lebih 9 orang. Namun demikian semua masih dalam proses pendalaman, dalam proses penyelidikan yang selanjutnya dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Tangerang. Semua itu nanti masih dalam proses pendalaman. Untuk jelasnya nanti dari pihak Humas Polres Kota Tangerang akan memberikan keterangan karena ini semuanya kan masih dalam proses penyelidikan, sehingga untuk secara detailnya nanti diberikan keterangan oleh Polres Kota Tangerang. Berdasarkan keterangan yang didapat, beliau ini sebagai tenaga pengajar. Itu dari pengakuan salah seorang yang sebagai korban menyampaikan kepada orang tuanya. Nanti itu semua masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan ya. Oke, teman-teman. Hingga saat ini, Unit Reskrim Polsek Mauk masih melakukan pendalaman kasus dengan pemeriksaan saksi, korban. Petugas juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terpergok warga di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa 2 Juni 2026 dini hari. Pelaku yang hendak menggondol sepeda motor metik warga babak belur di massa. Seorang pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor hanya bisa pasrah usai menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Haji Bashir, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, peristiwa bermula saat pelaku beraksi seorang diri memantau dan mengincar sepeda motor warga yang terparkir di depan rumah.
Namun naas aksi pelaku terpergok pemilik motor yang meneriakinya sehingga mengundang warga lainnya berdatangan. Pelaku berusaha kabur namun gagal setelah warga mengejar dan mengepung pelaku di gang sempit. Alhasil wajah pelaku babak belur dihadiahi bogem mentah warga yang geram dengan aksi pelaku. Anggota kepolisian sektor Pondok Aren merapat ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku. Pelaku kemudian dievakuasi ke Mapolsek Pondok Aren guna pemeriksaan intensif. Pelaku diamankan saat ingin mengambil kendaraan bermotor. Kebetulan di saat itu juga warga yang sedang siskambling mendengar suara yang aneh, langsung melihat ada orang dicurigai, lalu dia lari, dikejar oleh masyarakat ataupun petugas yang menjaga siskambling di wilayah tersebut. Pak, dari tangan pelaku ya, barang bukti diamankan apa aja Pak? Satu buah motor Beat warna hitam beserta pakaian yang digunakan pada saat dia melakukan perjalanan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Masyarakat dihimbau untuk terus berkolaborasi menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap tindakan kriminal agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan raksasa penyelundupan BBM subsidi lintas provinsi yang akan dikirim ke Pulau Kalimantan. Petugas menyita lebih dari 229.000 liter solar ilegal, 1 unit kapal tanker serta puluhan truk tangki. Aksi mafia BBM ini diperkirakan telah merugikan negara hingga 69,9 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel berhasil membongkar jaringan besar penggelapan bahan bakar minyak subsidi lintas provinsi. Aksi ilegal ini terungkap setelah aparat mencegat kapal tanker yang beroperasi di perairan Selat Makassar yang diduga kuat hendak menyalurkan solar subsidi ke Pulau Kalimantan. Dalam pengungkapan awal, penyidik menyita sebanyak 120 kiloliter BBM ilegal, 2 kapal jenis Self-Propelled Oil Barge atau SPOP, 7 unit truk tangki, serta mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan muatan BBM dari darat ke kapal. Kasus ini kemudian dikembangkan dan mengarah pada 1 kapal tanker besar bernama MT Bakti 1, yang diduga menjadi bagian dari jaringan yang sama. Kapal tersebut diketahui mengangkut sekitar 700 kiloliter BBM subsidi. Namun saat berhasil dilacak, seluruh muatan BBM di dalam kapal juga telah lebih dahulu diturunkan di wilayah Kalimantan Tengah. Kapal tanker tersebut akhirnya diamankan di wilayah Pulang Pisau pada 18 April 2026 dalam kondisi mengalami kerusakan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan modus operandi berupa pemindahan BBM subsidi dari truk tangki ke kapal SPOB sebelum dikirim melalui jalur laut menuju Kalimantan. Rangkaian pengungkapan ini bermula pada 26 Februari 2026 saat aparat kepolisian menghadang dan mengamankan 7 unit truk tangki. Penyelidikan berlanjut hingga mengungkap aktivitas bongkar muat ilegal di atas kapal tanker. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG. Sementara 4 orang lainnya masih diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dengan inisial AD, FA, RN, dan MB. Dari bukti awal kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transporter, kemudian 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar. Dari proses penyidikan, kita sudah mengamankan dan menetapkan 7 orang tersangka, yaitu inisial SD, kemudian 2 inisial AD, ketiga inisial FA, keempat inisial ASY, kelima SG, 6 inisial RN, dan 7 inisial MG. Dari 7 orang tersangka ini kami juga menetapkan 4 orang lagi berstatus DPO
antara lain atas nama AD, FA, RN, dan MG. Kemudian kami sampaikan dari kegiatan yang dilakukan oleh tersangka terdapat indikasi kerugian negara kurang lebih sebesar 69.970.970.343 yang menutupi kebutuhan 205.611 kendaraan jika kendaraan diisi rata-rata 50 liter per kendaraan. Tak hanya itu, sepanjang periode Maret hingga Mei 2026, Polda Sulawesi Selatan juga mengungkap puluhan kasus tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Tercatat dari 37 laporan polisi di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Total barang bukti yang disita meliputi 18 unit mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, 6 dump truk, ratusan jerigen solar, belasan tandon BBM, serta ribuan tabung LPG 3 kg. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan pihaknya masih terus mendalami kasus ini untuk menelusuri asal-usul BBM subsidi, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penyelundupan lintas daerah. Para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman bagi para pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, modus baru aksi curanmor berhasil diungkap unit Reskrim Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Diduga untuk mengelabuhi korban, pencuri sepeda motor menitipkan HP dan tas mewah kepada korban, lalu kabur saat mengetes kendaraan korban yang ingin dijual. Inilah salah satu rekaman CCTV milik warga Jalan Tekukur, Tebet, Jakarta Selatan yang merekam aksi pelaku curanmor berinisial SFX alias Sketch saat mendatangi warung makan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri berpura-pura mengecek surat-surat kendaraan. Saat semua surat-surat sudah dipegang, dengan meninggalkan tas mewah dan telepon genggam palsu yang sudah disiapkan. Saat korban lengah, pelaku pun meminta izin untuk tes kendaraan dan akhirnya membawa kabur motor korban. Dari keterangan kepada penyidik, pelaku sudah beraksi 10 kali di wilayah Jakarta Selatan dan menjualnya di kawasan Jakarta Utara. Pelaku juga diketahui memilih korban melalui media sosial marketplace Facebook. Dari petunjuk dan laporan korban, pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Jakarta Utara. Modus operandi yaitu pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pelaku berpura-pura sebagai pembeli kendaraan roda 2, yang mana pelaku berkomunikasi melalui sosial media yaitu Facebook. Kemudian selanjutnya pelaku mendatangi rumah korban, yang mana pada saat itu TKP awal yaitu di warung. Namun demikian bukan di warungnya, tapi di sebelahnya. Dengan terbongkarnya modus baru pencurian kendaraan bermotor ini, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli kendaraan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. 6 kg ganja kering siap edar ditemukan dalam blok hunian maksimum security Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. 4 orang narapidana ditangkap karena diduga terlibat jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Petugas gabungan TNI Polri berhasil mengungkap dan menyita 6 kg ganja kering di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kasus ini bermula pada saat petugas gabungan curiga dan melakukan razia di dalam lapas pada hari Jumat 29 Mei 2026. Di lokasi pertama, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang masuk ke dalam lapas, seperti alat hisap sabu atau bong, handphone, dan beberapa barang lainnya. Pemeriksaan pun berlanjut ke blok hunian maksimum security. Di sana petugas menemukan 6 bal ganja kering siap edar yang berada di dalam karung berwarna putih
dan di dalam kantong plastik berwarna hitam. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap 4 orang pelaku yang merupakan narapidana kasus narkoba berinisial FD, ZH, AH, dan AE. Keempat pelaku ini berperan sebagai pemilik dan yang memindahkan barang haram tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan, 6 kg ganja kering siap edar yang ditemukan di dalam lapas ini rencananya akan diedarkan para pelaku kepada sesama penghuni lapas. Tim gabungan melanjutkan kegiatan razia di Blok Hunian. Maksimum Security dan petugas gabungan berhasil menemukan 1 buah karung warna putih yang berisikan 2 bal narkotik golongan 1 jenis ganja serta 1 buah plastik asoy warna merah berisikan 4 bal narkotik golongan 1 jenis ganja di ruangan instalasi listrik. Yang mana di ruangan instalasi listrik ini ada salah satu bagian ruangannya yang posisinya di atas merupakan tempat penampungan air. Di bawah tempat penampungan air ini ditemukanlah barang bukti ganja narkotik sekira 6 bal. Hasil penyelidikan yang kita lakukan dan saat ini sudah tahap penyidikan, terfaktakan ada 4 orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba ini, yaitu yang pertama inisial FD yang diduga sebagai pemilik narkotik golongan 1 jenis ganja, yang kedua inisial ZH, beliau yang menyimpan narkotik jenis ganja di instalasi listrik tersebut. Kemudian inisial AH, perannya adalah membujuk, merayu pelaku ZH tadi untuk menyimpankan narkotik jenis ganja tersebut di instalasi listrik. Kemudian yang keempat inisial AR, perannya adalah memindahkan narkotik jenis ganja tersebut ke instalasi listrik, ke area instalasi listrik. Rekan-rekan, proses penyidikan berjalan dan sebagai informasi diketahui bahwa terhadap 4 orang ini merupakan status napi, warga binaan, yang mana mereka juga terlibat dalam ataupun menjalani hukuman terkait perkara narkoba. Sementara Kalapas kelas 2B Padang Sidimpuan, Matrios Zulhidayat Hutasoid, menyebut pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait dari mana barang haram tersebut masuk ke dalam lapas. Pihak lapas juga akan memecat anggota yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Perihal masalah barang itu masuknya dari mana, kita juga belum terima hasilnya, dari kan kita masih membahas. Jadi saya tidak mau nanti beda-beda kalau apa nanti informasi apa nanti kita mengganggu nanti penyidikan kan gitu. Jadi kita tunggu aja lah hasil penyidikan dari pihak Polres. Namun pada intinya kami siap ya mendukung pengembangan ini. Jika ada teman-teman anggota saya yang terlibat di situ, kita siap seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tinggal 2 pilihan, pecat, pidana. Saat ini keempat pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan guna untuk penyelidikan lebih lanjut dan guna mengetahui pihak yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba di dalam lapas ini. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menembak seorang pelaku begal dan pemerkosaan terhadap 2 korbannya di kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku berusaha melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap.
Seperti inilah detik-detik petugas Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap pelaku pembegalan disertai pemerkosaan terhadap 2 korban perempuan di Bandung, Jawa Barat. Terungkapnya kasus pembegalan disertai pemerkosaan tersebut setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap RP, warga Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi mengatakan, pelaku RP sendiri selain melakukan pembegalan juga memerkosa korbannya. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni mengincar pengendara motor perempuan pada malam hari. Pelaku menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban akan dibunuh. Korban akhirnya menuruti kemauan pelaku. Setelah diperkosa, semua barang bawaan korban serta motor lantas dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku RP sendiri telah melakukan aksi sadisnya tersebut sebanyak 2 kali terhadap 2 korban yang berbeda. Namun, polisi masih melakukan pendalaman karena tidak menutup kemungkinan pelaku RP telah melakukan kejahatannya lebih dari yang telah dilaporkan. Kasus penonjolan tersebut didasari oleh 2 laporan polisi, yaitu yang pertama adalah laporan polisi 432 5/2026 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Yang kedua, laporan polisi nomor 453 5/2026 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Adapun kasus-kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang sifatnya menonjol yang terjadi oleh kita, yaitu kasus pemerkosaan dan atau pencurian dan kekerasan. Untuk kasus yang pertama dilakukan oleh pelaku yang sama dengan LP yang kedua tadi, yaitu atas tersangka dengan inisial RP. Dalam kasus yang pertama, korban berinisial RAG merupakan seorang perempuan yang berumur 31 tahun. Karena berusaha melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap, polisi akhirnya menembak kaki pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku RP terancam hukuman 7 tahun dan 12 tahun penjara. RP melanggar 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 473 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 7 tahun, dan pasal 479 tentang pemerkosaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Petugas Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juni 2026 siang. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi mata, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga menjadi titik awal api berkobar. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-4 Mabes Polri Rabu siang langsung bergerak cepat menyisir puing-puing sisa kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan peralatan lengkap, petugas memasuki area pemukiman yang kini sudah rata dengan tanah pasca amukan si jago merah yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga. Olah tempat kejadian perkara atau TKP ini difokuskan pada satu titik rumah warga yang diduga kuat menjadi lokasi awal munculnya percikan api. Dengan teliti, petugas memeriksa setiap sudut bangunan yang hangus guna mencari bukti-bukti petunjuk. Selain memeriksa kondisi fisik bangunan, tim Puslap-4 juga terlihat mengambil sejumlah sampel dari lokasi kejadian, di mana sampel-sampel ini nantinya akan diuji secara laboratorium untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran hebat ini. Tak hanya mengumpulkan bukti fisik, petugas kepolisian juga menggali keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Kini garis polisi masih terpasang di area TKP guna menjaga area tetap steril selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara mengungkap peredaran narkoba di tengah laut yang akan diselundupkan dari Malaysia menuju Indonesia. Sampan yang membawa 30 kg sabu-sabu dari Malaysia ini diamankan tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Bea Cukai di tengah laut, tepatnya di perairan Laut Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 2026 lalu. Petugas mengetahui adanya sampan yang akan menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Dengan menggunakan kapal milik Bea Cukai, langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial TH alias Wakno. Petugas menyita barang bukti 2 karung berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas dalam plastik teh Cina.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Andi Arisan, Rabu siang mengatakan sabu seberat 30 kg ini dibawa tersangka dari negara tetangga Malaysia dan akan diselundupkan ke Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan tersangka yang merupakan nelayan tersebut merupakan anggota sindikat jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. Ya, melalui perbatasan perairan Indonesia, kemudian di tengah laut kita hentikan. Dan kita lakukan penggeledahan, ditemukan 30 kilo narkotika jenis sabu. Rencananya mau diedarkan kemana tuh dia? Itu masih wilayah, nanti masuk ke wilayah asahan. Itu nanti butuh pengembangan lebih lanjut terkait dengan peredarannya. Saat ini petugas masih mendalami dan mengembangkan untuk menangkap tersangka lainnya yang diduga adanya keterlibatan sindikat jaringan narkoba di Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang pelaku pencurian di kasus yang berbeda ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku satu persatu ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menangkap 2 orang pelaku R dan MI di kediamannya masing-masing di Lorong Merdeka, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Kedua pelaku diketahui telah melakukan pencurian di tempat pemakaman keluarga di kawasan Jalan KH Azari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Kedua pelaku menggasak teralis besi dan atap aluminium salah satu makam di lokasi dan dijualnya di tempat penampungan barang bekas. Pelaku menggasak 25 lembar seng aluminium dan 15 batang kanal C dengan kerugian 25 juta rupiah. Di hari yang sama, unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang juga menangkap 1 orang pelaku pencurian outdoor AC yang melakukan pencurian di kawasan 16 Ulu Palembang. Pelaku AW, warga Lorong Tembesu, Pelaju Palembang. Pertama, modus tersangka inisial AW, yaitu dengan cara merusak atau membuka AC jenis outdoor jenis LG, merek LG di rumah korban dengan modus bersama rekannya masih DPO saat ini membuka rumah kosong lalu membawa barang milik korban, diantaranya AC outdoor berikut 1 unit mesin pompa dan yang milik korban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, langsung kami proses amankan 2 tersangka kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu mencuri seng di pemakaman keluarga. Di pemakaman keluarga dengan cara modus pelaku merusak atau menghancurkan dinding pemakaman keluarga lalu masuk ke dalam pemakaman dan langsung menaiki atap, membuka seng, serta mengambil rangka besi. Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berkomitmen terus memberantas tindakan kejahatan 3C, curas, curat, dan curanmor di wilayah hukum Seberang Ulu 2 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kapolda Lampung bersama seluruh jajaran kepolisian resor meringkus komplotan begal dan pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Provinsi Lampung. Lantaran nekat melawan saat ditangkap, 15 diantaranya dihadiahi timah panas oleh petugas. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bersama Polres jajaran berhasil mengungkap sebanyak 75 kasus kejahatan jalanan. Pengungkapan besar ini merupakan hasil penindakan tegas yang berlangsung sejak tanggal 13 hingga 31 Mei 2026 kemarin. Operasi masif ini sengaja disasar kepada berbagai kasus kejahatan yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Dari total 95 tersangka yang berhasil digelandang, sebanyak 15 orang terpaksa diberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki karena berusaha melakukan perlawanan dengan senjata tajam maupun senjata api. Dalam operasi ini, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kriminalitas berupa 38 unit sepeda motor dan 2 unit mobil hasil curian. Selain itu, turut disita 12 unit sepeda motor operasional pelaku, 8 pucuk senjata api rakitan, sebanyak 24 butir amunisi, serta 1 buah granat aktif. Laporan polisi yang terungkap sebanyak 75 laporan polisi
Waktu pengungkapan periode tanggal 13 sampai 31 Mei 2026. TKP di seluruh wilayah hukum Polda Lampung. Tersangka yang telah dilakukan penangkapan sebanyak 95 orang. Sementara korban sebanyak 68 orang. Dari 95 pelaku, ada 15 orang yang dilakukan tindakan tegas untuk hal ini karena kita sudah memegang prinsip-prinsip dalam penggunaan kekuatan dalam bidang kepolisian maupun tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Ada beberapa yang pelaku menyerahkan diri. Hal itu tentunya kita sesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam PK 1 tahun 2009. Kapolda Lampung juga secara simbolis langsung menyerahkan kembali sejumlah unit sepeda motor yang berhasil diselamatkan kepada para pemilik aslinya secara gratis. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melejitkan intensitas patroli guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur Lampung diamankan polisi setelah diduga membunuh temannya sendiri dengan cara menggorok leher korban hingga nyaris putus. Motif pembunuhan diduga dipicu masalah asmara. Petugas gabungan Satreskrim Polres Lampung Timur dan Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap FA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pria berinisial TA 26 tahun. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah membunuh korban seorang nelayan yang jasadnya ditemukan bersimbah darah dengan leher nyaris putus di pinggir irigasi Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Saat hendak ditangkap di rumah kerabatnya di Kecamatan Gunung Pelindung, tersangka sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban, serta seperangkat alat hisap sabu. Polisi mengungkap hasil penyelidikan sementara menunjukkan pembunuhan tersebut diduga dipicu permasalahan asmara. Mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan warga di Kecamatan Labuhan Maringgai. Kita amankan di daerah Wendili. Kita sita dari pelaku ada sejumlah bom narkoba, kemudian juga ada alat senjata tajam yang digunakan, ada beberapa senjata tajam, dan pelaku inisial F yang merupakan warga Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Motif pembunuhan ini kita dapat simpulkan bahwa adanya motif karena kecemburuan asmara. Jadi pelaku ini cemburu dengan korban karena adanya motif asmara. Jadi cemburu pelaku, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Saat ini tersangka FA telah ditahan di Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang pria WNA mengamuk usai menolak membayar makanan di coffee shop. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. No payment. Why? Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the 5-star luxury that is coming right here! Leave me alone. Aksi pria warga negara asing ini mendadak jadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Lantaran ulahnya yang enggan membayar tagihan biaya makan siang di sebuah coffee shop di kawasan Jalan Taman Kebon Sirih 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ditagih secara baik-baik oleh salah seorang karyawan kedai, si bule justru meracau tak karuan dan menunjukkan sikap arogan. Dalam ocehannya, si bule secara nyeleneh mengaku tidak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya merasa sebagai orang yang berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Karena enggan memperpanjang keributan di depan umum, karyawan coffee shop terpaksa membiarkan si bule pergi begitu saja tanpa membayar sepeser pun. Menurut keterangan pihak karyawan coffee shop, sebelumnya pelaku sempat mencoba membayar tagihan sebesar Rp94.000 menggunakan kartu kredit miliknya.
Namun transaksinya berulang kali gagal karena kartu kredit yang mengalami masalah jalur perbankan. Bukannya mengeluarkan uang tunai dari dompet, si bule sengke ini justru berlangsung keluar kedai, berharap ada pengunjung lain di belakangnya yang mau bayar tagihannya. Ini orang datang, biasa pesan makan kan, queuing line di menu, pilih-pilih menu. Terus dia mau lakuin transaksi nih sama temen gue. Terus nggak lama tuh kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Orang lain di belakang tuh untuk bayarin kan. Terus yang orang yang lagi ngantri di belakang tuh nggak mau bayarin lah, orang lo yang makan ngapain gue yang bayarin, udah. Nah temen gue tuh berusaha kayak ya udahlah gue open bill dulu gitu kan. Disuruh di sebelah kasir nih duduknya dia pesan makan, pesan minum, lama makan, begitu langsung cabut aja. Terus temen gue bingung dong, kok ini belum bayar tapi udah cabut aja. Akhirnya gue kejar, ternyata dia lebih jauh lagi, jalannya cepet, jauh. Gue mintain bayaran malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah. Gitu sih. Makan apa ya? Nasi ada sih menu chicken red ball sama es latte aja sih. Berapa itu? Di 94 ribuan kalau nggak salah sih. Bukan nominalnya ya, maksud gue kalau lo orang bener lo bayar, lo makan harus bayar sih gitu sih. Masyarakat dan karyawan sekitar menyebut bule itu datang ke coffee shop seorang diri dengan berjalan kaki tanpa membawa kendaraan. Hingga kini belum diketahui secara pasti terkait identitas maupun asal negara dari warga negara asing ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Penemuan jenazah bayi ini langsung menjadi pusat perhatian warga di sekitar aliran Sungai Berantas. Ketua RT 3 RW 6 Embong Berantas, Agus Supriyanto menuturkan, awal seorang pemulung yang tengah mencari barang bekas melihat jasad mengapung dan langsung melaporkan kepada warga sekitar. Mendapat laporan tersebut, warga bersama Ketua RT setempat segera menghubungi pihak kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan awal, jasad bayi diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi tubuh yang sudah mulai membengkak. Warga menduga jasad bayi sudah dibuang dan berada di dalam air sejak 2 hari yang lalu. Ini saya dapat laporan dari tukang yang mencari barang rosokan. Datang ke rumah kalau dia menemukan sosok bayi, tapi sudah meninggal dalam keadaan tengkurap. Kondisinya masih utuh atau ada luka atau seperti ada luka. Di bagian mana? Di bagian dubur. Sementara itu Babinsa Kidul Dalem, Serka Andri Subiantoro mengatakan tim gabungan dari TNI, Polri, dan relawan langsung terjun ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi dari tepi sungai. Usai dievakuasi, jenazah bayi langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, guna menjalani proses visum dan otopsi. Bahwa benar memang telah ditemukan sebuah janin dengan status wanita. Identifikasinya janin wanita telah ditemukan di sekitaran Sungai Berantas, tepatnya di wilayah RW 6. Nah, janin pertama kali ditemukan oleh pemulung yang ada di warga sekitar RW 6. Dan janin ditemukan mengalir dari arah barat ke arah timur sampai tersangkut di pinggir Sungai Berantas. Langkah yang dilakukan sekarang apa, Pak? Nah, langkah yang dilakukan sekarang telah dilaksanakan evakuasi. Nah, dari pihak TNI, Polri, Babinsa dan Babin Katimas telah menghubungi pihak yang berwajib, pihak yang menangani. Nah, sekarang sedang dilaksanakan evakuasi untuk dilaksanakan identifikasi janin tersebut. Masih Wandri. Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian bayi.
Polisi juga tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mencari identitas orang tua korban yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Jasad pria paruh baya berinisial HS, 56 tahun, ditemukan pertama kali oleh anaknya sedang bermain di sekitar lokasi kejadian. Korban merupakan warga setempat yang kesehariannya bekerja serabutan. Menurut keterangan saksi, korban terakhir terlihat pada siang hari sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Petugas gabungan dan relawan emergensi yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Ulin Banjarmasin. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Namun, korban diketahui memiliki riwayat penyakit ayan atau epilepsi dan sempat beberapa kali diantar warga untuk berobat ke rumah sakit. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Kantor SAR Cilacap bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap pada Selasa sore. Laporan penemuan jenazah pertama kali diterima dari nelayan setempat yang melihat adanya tubuh ngapung di perairan. Menindaklanjuti informasi tersebut, kantor SAR Cilacap segera mengarahkan tim rescue menuju lokasi kejadian. Lokasi penemuan berada di sekitar 1,5 km dari kantor SAR Cilacap. Setelah melakukan proses evakuasi, tim SAR gabungan berhasil mengangkat korban pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan telah berusia lanjut. Namun, hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Cilacap guna dilakukan penanganan dan identifikasi lebih lanjut. Tim redaksi Info TV melaporkan. Diduga cabuli 9 siswa seorang guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten diamuk warga pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Aparat kepolisian berhasil mengamankan pelaku dari lokasi kejadian. Warga mengepung rumah yang dijadikan lokasi pertemuan terduga pelaku pencabulan berinisial DR dan pihak korban di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 2 Juni 2026. Situasi pertemuan memanas lantaran terduga pelaku yang berprofesi sebagai guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu sekolah dasar ini tidak mengakui perbuatannya. Hal itu pun memicu kemarahan ratusan warga yang berada di luar rumah yang dijadikan lokasi pertemuan. Warga pun nyaris menghakimi terduga pelaku yang akan diamankan polisi. Meski petugas sempat kewalahan menghalau warga, namun akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku ke Polsek Mauk untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Warga mengatakan peristiwa pencabulan terhadap para siswa sekolah dasar ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian memanggil terduga pelaku untuk mengklarifikasi perbuatannya. Ratusan warga yang geram pun langsung mendatangi lokasi pertemuan. Informasi lagi juga kalau untuk masalah ketahuan bagaimana, ini kan berdasarkan informasi yang ada yang saya terima, memang ada pelaporan dari pihak korban, anaknya ke orang tua dari tetangga, kemudian direspon balik sama pihak korban, orang tua korban. Ya kalau profesi sebagai tenaga pendidik ya di salah satu sekolah, ya itu kita sebut oknum lah ya, kita nggak bisa nyampaikan bahwasannya seluruh pendidik itu seperti itu dan kita menjaga itu marwah itu sebagai tenaga pendidik ya, saya sebut itu oknum lah. Informasi yang saya dapatkan dia sebagai pengajar pramuka. Sementara itu berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi mengungkapkan terdapat 9 orang siswa sekolah dasar yang diduga menjadi korban pencabulan guru pramuka ini. Memang tadi malam diamankan seorang laki-laki dengan inisial DR, yang bersangkutan diamankan diduga melakukan perbuatan cabul. Maka untuk menghindari amuk massa diamankan ke Mako Polsek Mauk. Korban sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan yang didapat kurang lebih 9 orang. Namun demikian semua masih dalam proses pendalaman, dalam proses penyelidikan yang
selanjutnya dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Tangerang. Semua itu nanti masih dalam proses pendalaman. Untuk jelasnya nanti dari pihak Humas Polres Kota Tangerang akan memberikan keterangan, karena ini semuanya kan masih dalam proses penyelidikan, sehingga untuk secara detailnya nanti diberikan keterangan oleh Polres Kota Tangerang. Berdasarkan keterangan yang didapat, beliau ini sebagai tenaga pengajar. Itu dari pengakuan salah seorang yang sebagai korban menyampaikan kepada orang tuanya. Nanti itu semua masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan, ya. Oke, teman-teman. Hingga saat ini, Unit Reskrim Polsek Mauk masih melakukan pendalaman kasus dengan pemeriksaan saksi, korban. Petugas juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menembak seorang pelaku begal dan pemerkosaan terhadap 2 korbannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku berusaha melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap. Seperti inilah detik-detik petugas Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap pelaku pembegalan disertai pemerkosaan terhadap 2 korban perempuan di Bandung, Jawa Barat. Terungkapnya kasus pembegalan disertai pemerkosaan tersebut setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap RP, warga Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi mengatakan, pelaku RP sendiri selain melakukan pembegalan juga memerkosa korbannya. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni mengincar pengendara motor perempuan pada malam hari. Pelaku menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban akan dibunuh. Korban akhirnya menuruti kemauan pelaku. Setelah diperkosa, semua barang bawaan korban serta motor lantas dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku RP sendiri telah melakukan aksi sadisnya tersebut sebanyak 2 kali terhadap 2 korban yang berbeda. Namun, polisi masih melakukan pendalaman karena tidak menutup kemungkinan pelaku RP telah melakukan kejahatannya lebih dari yang telah dilaporkan. Kasus pengajuan tersebut didasari oleh 2 laporan polisi, yaitu yang pertama adalah laporan polisi 432 5/2026 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Yang kedua, laporan polisi nomor 453 5/2026 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Adapun kasus-kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang sifatnya menonjol yang terjadi oleh kita, yaitu kasus pemerkosaan dan atau pencurian dan kekerasan. Untuk kasus yang pertama dilakukan oleh pelaku yang sama dengan LPN kedua tadi, yaitu atas tersangka dengan inisial RP. Dalam kasus yang pertama, korban berinisial RAG merupakan seorang perempuan yang berumur 31 tahun. Karena berusaha melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap, polisi akhirnya menembak kaki pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku RP terancam hukuman 7 tahun dan 12 tahun penjara. RP melanggar 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 473 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 7 tahun, dan pasal 479 tentang pemerkosaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, aksi begal di jalan raya kerap terjadi dan semakin meresahkan. Tak hanya merampas sepeda motor dan barang berharga lainnya, begal juga kerap melukai atau menghilangkan nyawa korbannya. Untuk melindungi diri dari aksi begal di jalan raya, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, hindari berkendara sendirian terutama saat melintasi jalan sepi di malam hari. Kedua, perhatikan kaca spion dan segera menuju keramaian jika merasa ada yang mengikuti. Ketiga, jangan melakukan perlawanan fisik jika pelaku sudah menodongkan senjata tajam. Keempat, tetap tenang, lalu ingat ciri-ciri wajah, pakaian, hingga plat nomor kendaraan pelaku. Kelima, segera minta bantuan warga dan laporkan kejadian ke kantor polisi terdekat. Demikian beberapa tips ampuh agar tetap aman dari aksi begal di jalan raya. Ingat, kelalaian adalah kesempatan bagi pelaku begal. Tetap waspada dan jangan pernah lengah. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.